Udah ada kan? Udah nih, sudah nampak nih. Mulai ya. Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu saya sendiri yang bernama Anissa Ulmabruro dan teman saya satu lagi bernama Anggrek Siahan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan dasar negara, konsep negara, tujuan negara, urgensi dasar negara. Yang pertama, dasar negara. Pancasila adalah dasar negara, artinya setiap sendi-sendi ketatanegaraan berlandasan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu yang pertama, bintang, nilainya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala benteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adapun yang kedua, konsep negara, yaitu menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan kata tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu daerah tertentu. Dan yang ketiga, tujuan negara. Tujuan negara menurut Diponolo yaitu kemerdekaan, keadilan, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, menurut Plato tujuan negara untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perorangan maupun makhluk sosial. Dan yang terakhir, menurut Roger F. Saltoun, tujuan negara untuk memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cintanya bebas mungkin. Dan yang keempat, urgensi dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dan dalam kemakmuran. Dan yang terakhir, membentuk negara bersumber Pancasila untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu karena perpecahan Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, hingga perbedaan berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Yang kedua, karena Pancasila memberi arah tentang hukum harus menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, sumber yuridis, historis, politis, dan sosiologi tentang Pancasila sebagai dasar. Banyak dong, banyak lanjutkan sama saya banyak dong. Baik, saya ulangi. Sumber yuridis, historis, politis, dan sosiologi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia
sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis. Penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik. Selain itu, bagi warga yang berkiprah dalam suprastruktur politik, yaitu lembaga negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber sosiologi. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila yaitu yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religius sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan atau universal yang bersumber dari Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal. Yang ketiga, nilai etis. Kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dan yang terakhir, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Baiklah, mungkin itulah diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.